Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam bersama saya, Ibu Farah Diba. Materi yang akan kita pelajari adalah sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Mari kita mulai segera. Yang pertama, asal-usul nama Abbasiyah. Nama Abbasiyah itu diambil dari nama paman Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Kemudian bagaimana sejarah lahirnya dinasti Abbasiyah? Bani Abbasiyah merasa merekalah yang berhak atas khilafah, bukan dinasti Umayyah. Kemudian mereka melakukan pemberontakan di Khurasan. Kenapa mereka memilih Khurasan? Karena Khurasan adalah tempat yang jauh letaknya dari pusat pemerintahan Abbasiyah, Umayyah. Kemudian Khurasan itu banyak dihuni oleh Mawali atau orang Persia, dan sedikit sekali orang berkebangsaan Arab, dan orang Arab di situ adalah orang Arab yang selalu terjadi pertikaian antar suku di antara mereka. Kemudian perang Zob, yaitu yang terjadi di pinggiran sungai Zob yang berada di Irak, itu menjadi akhir dari berakhirnya dinasti Umayyah, di mana pasukan Khalifah Marwan kemudian berhasil dikalahkan, dan Khalifah Marwan melarikan diri dan berhasil dibunuh di Bushir, Mesir. Dan kemudian Abu Abbas As-Soffah dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal tahun 1132 Hijriah. Maka berakhirlah dinasti Umayyah berganti dengan dinasti Abbasiyah. Kemudian siapa saja tokoh dan pendukung dari gerakan Abbasiyah ini? Tokoh utamanya tentu dari keturunan Abbas, paman Rasulullah, yaitu yang pertama Muhammad bin Ali, dan kemudian adalah diteruskan oleh putranya Ibrahim, dan ada kemudian orang Persia yang ditunjuk sebagai panglima, dan dia itu adalah orang yang sangat kuat, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Dan kemudian pendukung dari gerakan Abbasiyah ini adalah yang pertama kaum Mawali, yaitu orang-orang Persia yang merasa diperlakukan oleh dinasti Umayyah secara diskriminatif. Kemudian ada Bani Hashim dan Ahlul Bait yang mereka itu mempunyai kedekatan dengan Bani Abbasiyah sehingga mereka merasa memiliki keinginan untuk membantu gerakan ini. Kemudian ada kaum Syiah dan juga konflik yang di Khurasan yang bisa dimanfaatkan oleh gerakan Abbasiyah. Selanjutnya kita akan belajar mengenai fase-fase pemerintahan Abbasiyah. Menurut sejarawan B.G. Strizeki, fase pemerintahan Abbasiyah terbagi menjadi 5. Yang pertama dalam pengaruh Persia yang pertama, kemudian yang kedua dalam pengaruh Turki yang pertama, kemudian fase ketiga adalah dalam kekuasaan dinasti Buwayh, dan yang keempat dalam kekuasaan dinasti Saljuk, dan yang terakhir dinasti Abbasiyah terbebas dari pengaruh manapun. Yang pertama tadi adalah fase pengaruh Persia yang pertama. Pada masa ini adalah zaman keemasan dari dinasti Abbasiyah. Khalifahnya adalah dari yang pertama Abu Abbas As-Soffah hingga Al-Wathiq. Wilayah kekuasaannya terbentang luas dari Laut Atlantik hingga Sungai Indus, dan dari Laut Kaspia hingga Sungai Nil. Kemudian secara sekilas Abu Abbas As-Soffah mempunyai misi, yaitu menghabiskan keturunan dari Umayyah dan para pendukungnya, sedangkan Abu Ja'far Al-Mansur itu membangun kota Baghdad, kemudian mengangkat wazir, yang ini adalah perbedaan mendasar dari dinasti Umayyah dengan dinasti Abbasiyah. Wazir itu adalah pembantu atau penasihat dari khalifah. Ini adalah bahasa Persia. Mereka mengangkat orang Persia menjadi kepercayaan dari khalifah. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur ini mengatasi pemberontakan dari pamannya sendiri, Abdullah bin Ali, yang ingin
menjadi khalifah, dan juga Abu Muslim Al-Khurasani, panglima yang berhasil merebut kekuasaan Umayyah dan kemudian beralih menjadi dinasti Abbasiyah. Kemudian yang ketiga ada Al-Mahdi. Al-Mahdi ini seorang yang sangat lembut kepada rakyatnya, sangat cinta kepada rakyatnya. Beliau membebaskan semua tahanan-tahanan politik yang ditahan oleh ayahnya Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian mereka walaupun Al-Mahdi ini orang yang sangat lembut, tetapi sangat keras atau tegas terhadap orang-orang yang berusaha merusak atau menodai kesucian agama, yaitu diantaranya memberantas gerakan zindik. Kemudian ada yang keempat, Musa Al-Hadi. Beliau juga meneruskan tugas dari ayahnya untuk memberantas gerakan zindik. Kemudian ada Harun Ar-Rasyid, ini adalah bersama dengan anaknya Al-Ma'mun, itu adalah zaman keemasan di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Kemudian ada Al-Amin. Al-Amin menggantikan ayahnya Harun Ar-Rasyid, akan tapi wazir di sini Fadl bin Rabi itu mempengaruhi Al-Amin untuk merubah wasiat dari Harun Ar-Rasyid, sehingga beliau ingin mengangkat anaknya sebagai putra mahkota, sehingga terjadilah perang saudara antara Al-Amin dengan Al-Ma'mun. Selanjutnya yang ketujuh ada Al-Ma'mun. Al-Ma'mun tadi zaman keemasan juga, sebagaimana halnya ayahnya Harun Ar-Rasyid, di mana ilmu berkembang dengan sangat pesat. Akan tapi sayangnya, walaupun beliau itu mengakui kebebasan berpikir, akan tapi beliau itu menekankan aliran Mu'tazilah sebagai aliran resmi di dalam negara, sehingga orang-orang pejabat terutama yang tidak beraliran semacam ini, yang menganggap Al-Quran adalah makhluk, maka akan disiksa begitu. Sehingga inilah yang disebut dengan mihnah. Mihnah ini terjadi dari zamannya Al-Ma'mun hingga Al-Wathiq. Selanjutnya ada yang ke-8, Al-Mu'tasim. Mu'tasim memasukkan orang-orang Turki Mamluk atau budak-budak Mamluk, tawanan Mamluk, untuk dijadikan sebagai tentara yang dilatih secara profesional. Akan tapi hal ini menyebabkan ketidaksukaan dari pasukan asli dari khalifah yang berasal dari bangsa Arab. Kemudian yang selanjutnya 9 adalah Al-Wathiq. Al-Wathiq ini menghadapi banyak pemberontakan akibat dari kebijakan ayahnya yang sudah memasukkan orang-orang Turki sebagai tentara. Yang berikutnya adalah periode kedua, periode di mana pengaruh Turki yang pertama. Ini adalah masa desentralisasi, banyak wilayah yang melepaskan diri dari dinasti Abbasiyah. Kemudian para jenderal itu mengambil kendali, sehingga jabatan khalifah itu hanya simbolis. Mereka seperti halnya boneka di tangan para jenderal dari Turki. Dan kemudian mereka dengan seenaknya sendiri mengganti dan mengangkat khalifah. Kemudian yang ketiga, periode dalam pengaruh Persia kedua, yaitu di bawah kekuasaan dinasti Buwayh. Kondisi politik pada saat itu tidak stabil karena adanya perebutan jabatan Amir Umaro di antara penguasa dinasti Buwayh. Kemudian khalifah kehilangan legitimasi keagamaan. Akan tapi pada masa ini ilmuwan-ilmuwan tetap lahir, di antaranya Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Maskawi, Al-Biruni, dan lain sebagainya. Kemudian dalam pengaruh Turki kedua atau pada kekuasaan dinasti Saljuk, di mana Khalifah Al-Qaim bekerja sama dengan Turgilbek, yaitu dinasti Saljuk, untuk menghilangkan dominasi Buwayh. Kemudian Khalifah berhasil mendapatkan legitimasi kembali. Dan yang terakhir adalah periode kelima, bebas dari pengaruh manapun, di mana wilayah Abbasiyah hanya terbatas di Baghdad, sehingga dengan mudahnya dikalahkan oleh pasukan Mongol di bawah Hulagukan.
sehingga Baghdad kemudian dihancur leburkan, penduduknya dibunuh dan perpustakaan dibakar. Demikianlah akhir dari dinasti Abbasiyah yang sudah berlangsung secara lama, yaitu kurang lebih 5 abad. Apa yang sudah dibangun akhirnya hancur, dan begitulah. Dan itu adalah sebuah sejarah yang kita berharap akan kita raih kembali kemajuannya. Demikian anak-anakku semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.